logikana kieu ngawakili Yayasan Suryalaya make kameja nu harga 14 juta, make jas harga 30 juta, datang nganterkeun proposal, ya kan? Datang nganterkeun proposal, kemudian orang yang membantunya gak melihat jasna ge mahal, mau ngabantu leutik tinggali jelema beungar bonafit. Oh, penting Pak. Kita ini terbalik. Kenapa warung di Indonesia tidak pernah berkembang? Warungnya lebih jelek dibanding rumahnya. Kenapa rumah makan di kita juga tidak berkembang? Karena ketika punya rumah makan dan berhasil, lebih milih bangun rumah mewah dulu buat anaknya dibanding memperbaiki rumah makannya. Padahal toiletnya harus bersih, tempat duduknya harus ganti dalam setiap tahun, lampu-lampunya harus nyala. Sehingga kita kalah sama orang-orang Cina. Orang-orang Cina selalu mengutamakan tempat dia jualan, tempat dia kerja itu yang utama dibanding rumahnya. Salah. Ini manajemen, ini prinsip. Ini penting. Kenapa? Hidup kita ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding di rumah. Saya katakan, hidup kita ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding di rumah. Mohon maaf kalau saya pakai mobil yang lebih nyaman. Kenapa? Karena waktu saya lebih banyak dihabiskan di dalam mobil dibanding dengan tempat lain. Di mobil saya lengkap. Ada ayah kasur, ayah bantal. Kenapa? Karena saya waktunya dihabiskan di situ. Saya harus nyaman. Ini penting. Jadi, nah, rumah yang harus paling bagus apa? 2 kamar dan kamar mandi. Lain ruang tamu mah teu kudu alus-alus. Kamar dan kamar mandi, karena Anda menghabiskan waktu untuk istirahat di kamar. Yang harus mahal apa? Kasur. Baju yang harus yang paling bagus baju apa? Celana dalam. Perempuan yang harus paling mahal apa? Apakah kebaya? Bukan, cangcut. Dengan BH. Kenapa? Karena itu yang paling mendekati alat tubuh Anda yang menjamin kesehatan Anda. Dan dari cangcut dan BH itulah pancaran kebahagiaan suami Anda bisa terlihat. Serius saya. Jangan. Jangan naon make baju ke tempat wisuda alus. Aing engke tempo jeung salaki barang dibuka calana jerona bolong. Ini hal kecil manajemen ya, soft skill. Jadi kita ini mulailah dari hal-hal kecil. Ya, saya termasuk yang terakhir ya, ketepatan waktu. Saya termasuk orang yang di otaknya itu dah. Jam segini di sini, jam segini di sini, jam segini di sini, jam segini di sini. Saya sudah terformat sejak kecil. Kenapa? Orang yang selalu tepat waktu itu berhasil, Pak. Nggak pernah gagal. Sudah. Ketepatan waktu itu. Dan yang terakhir adalah pekerjaan itu adalah spiritualitas. Karena pekerjaan spiritualitas, maka Anda bekerja itu Anda spiritualitas kebahagiaan. Sehingga karena spiritualitas, saya tidak mau masuk SOP pekerjaan yang membebalkan. Kenapa? Diatur baju, nah aing embung. Pidato kudu make tek, aing embung, stres aing. Ya kan? Saya nggak bisa, saya harus merdeka. Karena saya harus merdeka, ya saya begini. Saya yang pada akhirnya, mohon maaf ya, sehat. Saya 20 tahun itu tidak pernah minum obat kimia. Jadi kalau ngomong spiritualitas, bagi saya tuh 20 tahun tidak pernah minum obat kimia, tidak mengenal dokter. Kenapa? Ya sudahlah, ngobaran ku diri sorangan, tetep boga sasaha. Rek ngeluh-ngeluh ka saha. Nunya iwal ti diri aing sorangan, kudu merhatikan diri sorangan. Kenapa? Diri yang menyayangi diri kita adalah diri kita sendiri, dan dokter bagi diri kita adalah diri kita sendiri. Itu dokter yang terbaik dalam diri kita. Ya. Ini penting. Saya ucapkan terima kasih. Selamat untuk hari ini. Milang kala, cek bahasa santri mah milad. Orang Sunda mah milang kala, milang teh ngitung kala teh waktu, artinya adalah hari introspeksi. Mudah-mudahan introspeksi hari ini bisa membawa pada kemajuan. Dan saya nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Saya terpilih jadi gubernur, pasti saya akan memperhatikan pusat-pusat spiritualitas di Jawa Barat. Dan saya akan menyusun orang-orang hebat di Jawa Barat dalam buku naskah-naskah akademik yang memadai. Karena kelemahan orang Sunda itu dari dulu adalah dimistifikasi. Jadi sulit Abah Anom dipahami sebagai intelektual, padahal intelektual banget.
sabab nu nyaritakeunana lobana nini jeung aki-aki. Nah, nanti diceritakan dong. Ya kan, di akademisasi, dibuat dalam buku-buku akademik, dibuat dalam narasi-narasi akademik, karena Abah itu sosok akademik, dan hebatnya adalah orang Barat akademiknya menggunakan otak, orang Sunda akademiknya menggunakan hati. Itu beda. Ini, sini dirasa Pak Mentaki, dan orang Sunda itu sudah meletakkan hati dalam pijakan negerinya. Hati dalam bahasa Sunda itu disebutnya ambu. Manah, maneh, galeh, galuh. Kan? Indonesia menyebutnya Ibu Pertiwi. Orang Sunda nyebutnya Sunan Ambu. Lembah Sarakan, Pangbalikan. Makanya prinsip saya satu, ulah sok nyerikeun Sunan Ambu. Artinya apa? Jangan suka merusak alam. Karena itu sama dengan kita menyakiti ibu kita sendiri. Ini prinsip. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga perguruan ini semakin berkembang dan ke depan bisa menjadi universitas. Ya kan? Nanti menjadi Universitas Surya Laya. Jadi orang Sunda geus Islam lah geus ngalimat lagi Surya Laya. Gaya Surya Laya. Sulah diganti ngaran teh. Makin nu gagah-gagah. Iya yang paling gagah. Dan dari sinilah kita membangun kepercayaan diri, dan mari kita berdiri tegak bahwa bangsa kita bangsa unggul, leluhur kita adalah orang-orang soleh dan orang-orang unggul yang dia punya peradaban, cuman teu agul. Karena tidak agul dia tidak menulis. Dia tidak dilisensikan. Itu problemnya. Sokrates itu ditulis menjadi license. Plato menjadi license. Kita tidak. Teu agul orang Sunda mah teu agul eta. Baik-baik mangga nyangakeun sadayana nu Gusti Allah cokot ku batur kabeh di aku teu kabagean. Itulah ya, sekarang karena abadnya sudah abad industri, mau tidak mau di license. Nah, kan mudah-mudahan Suryalaya akan kembali menjadi puncak pusat mata air kecemerlangan orang Sunda yang meminati ajaran-ajaran spiritualitas sufi Sunda yang Islam. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.